Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madinatul Huja, NIM G101210222, Prodi Fisika, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Kusnadianto Abbas, SPD, MPD. Sini saya akan menjelaskan apa perbedaan yang menonjol antara ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Sebelum saya jelaskan apa perbedaan bahasa lisan dan bahasa tulisan, pertama-tama saya akan menjelaskan soal ragam bahasa. Apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Ragam bahasa berdasarkan media penyampaian itu terbagi menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam bahasa tulisan, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Di samping aspek tata bahasa dan kosakata, kita dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan sebuah ide. Sedangkan ragam bahasa lisan adalah bahan yang dihasilkan alat ucap, organ of speech atau mulut dengan fonem sebagai unsur dasar. Nah, di sini saya akan membahas soal perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan. Yang pertama, bahasa lisan didukung isyarat paraling atau akuistik. Yang kedua, bahasa tulis dapat menyimpan informasi tanpa bergantung pada ruang dan waktu. 3. Bahasa tulis dapat memindahkan bahasa dari bentuk oral ke bentuk visual, memungkinkan kata-kata lepas dari konteks aslinya. Yang keempat, struktur bahasa tulis umumnya subjek, predikat. Bahasa lisan memiliki struktur topik sebutan. Yang pertama, perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan. Pertama, penggunaan bentuk kata. Ragam lisan, Intan dan Risma hari ini tugas ngepel lantai, sedangkan ragam tulisan, Intan, Risma hari ini bertugas mengepel lantai. Kedua, fotokopi ijazah harus dilegalisir dulu oleh pimpinan perusahaan, tetapi dalam ragam tulisan, fotokopi ijazah harus dilegalisasi dulu oleh pimpinan perusahaan. Contoh ketiga, mereka ngelihat peristiwa itu dengan jelas, tetapi ragam tulis mereka melihat peristiwa itu dengan jelas. Yang kedua yaitu penggunaan kosakata. Ragam lisan, pekerjaan itu agak macet disebabkan karena keterlambatan dana yang diterima. Ragam tulisan, pekerjaan itu agak macet disebabkan oleh keterlambatan dana yang diterima. Di sini kita lihat penggunaan kosakata dari ragam lisan disebabkan karena, tetapi dalam ragam tulis disebabkan oleh. Contoh kedua yaitu jadwal ujian ini nggak boleh dirubah lagi. Dalam ragam tulisan, jadwal ujian ini tidak boleh diubah. Penggunaan kosakata pada ragam lisan itu nggak boleh dirubah, tapi dalam ragam tulisan tidak boleh diubah. Sangat berbeda ya penggunaan kosakatanya. Yang contoh ketiga, kami juga menemui jalan buntu pada penelitian itu. Kami dalam ragam tulis, kami juga menemukan jalan buntu pada penelitian itu. Yang ketiga yaitu menggunakan struktur kalimat. Pada ragam lisan, karena terlalu banyak saran berbeda-beda sehingga ia makin bingung untuk menyelesaikan tugas itu. Sedangkan dalam ragam tulis, karena terlalu banyak saran berbeda-beda, ia makin bingung untuk menyelesaikan tugas itu. Di sini kita lihat perbedaan struktur kalimat dari ragam lisan itu menggunakan kata sehingga, sedangkan dalam ragam tulis itu tidak menggunakan kata sehingga. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana pendapat Anda bagi bahasa baku dan bahasa tidak baku.
Menurut pendapat saya, ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia dalam hal ejaan yang disempurnakan digunakan pada forum-forum resmi. Tradisi baku dalam bahasa Indonesia adalah bahasa tulis. Berbahasa lisan yang baku dalam keadaan resmi adalah berbahasa seperti bentuk dan susunan bahasa tulis. Aturan bahasa baku tulis itulah yang dituliskan dalam buku-buku tata bahasa. Menyimpang dari aturan itu disebut tidak baku atau non baku. Sedangkan ragam bahasa tidak baku yaitu ragam yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri yang membedakannya ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku yaitu pertama, penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Kedua, penggunaan kata tertentu. Ketiga, penggunaan imbuhan. Keempat, penggunaan kata sambung atau konjungsi. Yang kelima, penggunaan fungsi yang lengkap. Perbedaan ragam baku formal dengan ragam tidak baku atau tidak formal dilakukan berdasarkan pertama, topik yang sedang dibahas, hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, lingkungan, dan situasi saat pembicaraan terjadi. Ini ada beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Contoh kata tidak baku, nasihat. Contoh kata baku, nasihat. Di sini perbedaannya, kata tidak baku, nasihat menggunakan kata sedangkan contoh kata baku menggunakan kata i yang terdapat di Kamus Bahasa Indonesia. Begitu juga seterusnya. Seperti pada kata contoh kedua yaitu apotik, contoh kata baku apotek. Contoh kata tidak baku jadwal, dan contoh kata baku jadwal. Terima kasih atas penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.